Tidak semua penemuan penting dunia dilakukan dengan serius dan fokus, akan tetapi ada penemuan penting yang penemuannya itu hasil dari ketidaksengajaan. Terdengar lucu memang, tapi hal ini adalah kisah nyata dan salah satu penemuan penting yang hasil produk temuan itu dipakai sampai sekarang dan mungkin sampai selamanya. Adalah Charles Goodyear, seorang berkebangsaan Amerika Serikat, adalah seorang mantan pedagang yang bangkrut dan sempat dipenjara akibat terlilit utang. Pada tahun 1830, dunia sedang mengalami demam karet dan Charles Goodyear pun tertarik menggeluti dunia karet. Charles lahir di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 29 Desember tahun 1800. Charles menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mempatenkan penemuannya itu pada tahun 1844. Bahan karet memang bagus, tetapi bahan tersebut berbau busuk yang sangit, mengeras saat dingin dan terlalu lengket ketika hangat dan nampak tidak bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan praktis. Charles Goodyear mendirikan perusahaannya dan berusaha keras untuk menjadikannya bahan berguna. Sebelumnya selama 7 tahun, ia mencoba mengolah bahan karet dengan magnesium oksida, tepung perunggu, asam nitrat dan kapur perekat, namun tetap tanpa hasil. Di suatu hari yang penuh keberuntungan di tahun 1839, ia membersihkan kedua tangannya dari lumuran bubuk yang terdiri atas campuran karet dan belerang. Bubuk itu terjatuh dan masuk ke dalam sebuah tungku di atas api. Ketika karet meleleh, ternyata bereaksi dengan bahan belerangnya dan menemukan bahwa bahan itu berubah memiliki karakter bagai kulit yang elastis. Inilah pertama kali karet vulkanisir atau ban karet tercipta. Goodyear pun berhasil menemukan karet tahan cuaca. Kemudian ia pun terobsesi untuk membuat beragam barang dari bahan material buatannya dan mematenkan ciptaannya itu. Niat langkah Goodyear mempatenkan temuannya itu didahului oleh pionir karet asal Inggris bernama Thomas Hancock yang ironisnya metode vulkanisir yang digunakannya diinspirasi dari contoh karet tahan cuaca ciptaan Goodyear. Ia pun mencoba melawan lewat jalur hukum, tapi akhirnya kalah dan kemudian kehilangan paten Prancis miliknya. Dan tak hanya itu, royaltinya pun dibatalkan. Goodyear Tire and Rubber Company didirikan pada tahun 1898 oleh Frank Seiberling yang merupakan produsen ban dan karet ketiga terbesar di dunia setelah Michelin dan Bridgestone. Perusahaan yang bermarkas di Ohio, Amerika Serikat ini memproduksi ban untuk mobil, pesawat terbang, dan mesin berat. Walaupun tidak memiliki hubungan, nama perusahaan ini diambil sebagai penghargaan terhadap Charles Goodyear yang menciptakan vulkanisasi karet pada tahun 1839. Pada Agustus tahun 1824, Goodyear menikahi Clarissa Beecher dan mereka dikaruniai 7 orang anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Charles Goodyear meninggal di New York pada tanggal 1 Juli tahun 1860 dengan meninggalkan hutang sebesar $200.000 Amerika Serikat. Namun akhirnya pengorbanan dan kerja keras Goodyear tidak sia-sia. Karena keluarganya bisa menikmati itu semua melalui akumulasi royalti temuannya itu, dan yang lebih berarti lagi, namanya telah terpatri sebagai perintis industri karet modern dunia. Kisah hidup Charles Goodyear memberikan banyak pelajaran berharga bagi generasi muda. Berikut adalah beberapa nasihat yang bisa diambil dari perjalanan hidupnya. 1. Jangan pernah menyerah pada kegagalan. Charles Goodyear menghadapi banyak kegagalan sepanjang hidupnya, baik secara finansial maupun dalam eksperimen-eksperimennya. Namun, dia tidak pernah berhenti mencoba. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Teruslah berusaha dan jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. 2. Berani bermimpi besar dan berinovasi. Goodyear melihat potensi besar dalam karet, meskipun pada saat itu belum ada teknologi yang bisa memanfaatkannya secara maksimal. Beranilah untuk bermimpi besar dan cari peluang di mana orang lain mungkin melihat batasan. Inovasi seringkali datang dari pemikiran yang tidak biasa. 3. Ketekunan adalah kunci. Goodyear menghabiskan bertahun-tahun mencoba berbagai cara untuk menstabilkan karet. Ketekunan dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Tetap tekun, meskipun jalannya panjang dan penuh rintangan. 4. Belajar dari ketidaksengajaan. Penemuan vulkanisasi karet adalah hasil dari sebuah ketidaksengajaan. Namun, Goodyear mampu melihat peluang dalam kejadian tersebut. Jangan abaikan hal-hal kecil atau kebetulan dalam hidup.
Terkadang, penemuan terbesar datang dari sesuatu yang tidak terduga. 5. Jangan tergoda oleh pengakuan dan keuntungan instan. Goodyear tidak langsung mendapatkan pengakuan atas penemuannya dan bahkan menghadapi masalah keuangan yang serius. Meskipun begitu, dia tetap fokus pada pekerjaannya. Jangan bekerja hanya untuk mendapatkan pujian atau keuntungan instan. Fokuslah pada kualitas dan dampak dari apa yang kamu kerjakan. Pengakuan dan kesuksesan sejati akan datang pada waktunya. 6. Berani mengambil risiko. Goodyear berani meninggalkan karirnya yang stabil untuk mengejar minatnya dalam penelitian karet. Ini adalah risiko besar, tetapi akhirnya berbuah manis. Jangan takut untuk mengambil risiko demi sesuatu yang kamu percayai. Keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman adalah langkah awal menuju penemuan dan inovasi. Kisah Charles Goodyear adalah pengingat bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat atau mudah. Dibutuhkan ketekunan, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi tantangan dan kegagalan. Bagi generasi muda, ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana meraih kesuksesan sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Salam sehat selalu dan kita ketemu di video berikutnya.